Di dia? Ayah. Dia namanya Ibu Kapolri. Panci mah aktivis. Aktivisnya. Lona. Panci iring suara. Situasi terakhir teh gimana? Ya, sesama kan pers ada yang begitu lah ya. Mereka ini kan ada di Bantal. Udah terlambat. Nah, cuma dulu kan ada banjir tahun 1919. Jadi banjir sekitar 100 tahunan. Mungkin 2 miliar lah. Ada jembatan. Ada jembatan mau hancur oleh Jembatan gantung di selatan Jambe. Ya sekarang berarti butuh dana untuk membangun rumah-rumah. Berapa ini? Hampir lebih dari 500. Kuliah ayo. Kamu halaman. 2 kaki langsung. 2 kaki. Biji limbangan. Kamu beli. Kantoran Pak ini. Untuk sementara sekarang ya Besar. Iya banyak. Kalau dirupiahin berapa? Kalau Pak Direktur itu 50 miliar. Oh ya? Pakai satu dengan mobilnya segala macam. Kumaha tuh sambil Sekarang operasional masih ya Pak. Seperti rawat jalan gede-gede. ningali kapengkerna di Palembang. Oh, enggak di Jadi Sejalanan. menuju kajian tenaga itu kumaha? Ngajilang tadi ya? Yang mana Pak Pasan? Cicain. Bukan, ini jadi dari depan Pak, maksudnya Pak, bukan dari sini Pak, yang paling parahnya. besar. Paling Oh, besar bukan tuh, dari sini. bukan dari sini Pak. Yang sebuah jembatan tuh, sebuah jembatan. Itu ada penahan air di sini. Gitu. Alhamdulillah ya ukur belakang. Buku sareng artos ke SMP ngiring heula ka ditu kami aya waktu sekedap SMP ya di sini ya sahabatku Biar mudah tahu ya. Biar banjir. Betul kan? sekolah nu 11 sekolah di Sumbing oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung dan tentu berikut rombongan yang kami hormati. Kemudian Bapak dan Ibu wartawan, juga Bapak dan Ibu rekan-rekan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Wali Kota berikut rombongan di Kota Garut. Saya langsung menuju sekolah. Ternyata yang terhormat Bapak Wali Kota, pintu sekolah kami jebol. Kemudian di luar sana yang tidak karuan Pak, akibat daripada banjir itu. Kemudian di dalam sekolah betul dulu kata Pak pada waktu itu. Kemudian kami perhatikan benteng sebelah kiri dengan rumah sakit juga jebol. Kemudian benteng yang berhadapan dengan pemukiman masyarakat juga jebol. Saya secara pribadi melihat perpustakaan hancur, kemudian lab komputer juga demikian. Maka oleh karena itu pada saat itu saya juga secara pribadi menelepon ke sana kemari rekan-rekan, dan ya itulah Pak. Yang kami ingat adalah bagaimana siswa kami itu ibunya, neneknya, kemudian kedua adiknya.
meninggal dunia. Kemudian yang satu orang lagi Wahyu Pak, itu siswa kami juga kelas 7, itu patah kakinya dan sekarang alhamdulillah sedang dirawat di rumah sakit itu dan biayanya dinyatakan ditanggung oleh Pemda. Nah untuk itu tentunya atas kedatangan Bapak dan rombongan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan bukan hanya warga kami saja SMP 3 Tarogong Kidul, ternyata Pak SLB juga ada SLB A, B, C, kemudian rekan kami juga di SMP 2 Banyuresmi, kemudian di SD Muhammadiyah IT dan sebagainya. Ada 11 sekolah kalau tidak salah, 12 sekolah yang kena dampak ini. Kemudian ada juga di sekitar daerah Pasirwangi, Cikajang, Pasirwangi Samarang Pak. Itu juga ada air bukan dari Cimanuk, tapi karena memang itu dataran tinggi sehingga menyebabkan benteng juga roboh di sekolah, benteng sekolah. Nah itu sekilas Pak deskripsi kejadian peristiwa yang kami alami. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi khususnya di Jawa Barat dan secara nasional Indonesia Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama mohon diterima rasa simpati kami warga Bandung yang pada hari ini berkenan hadir bersama Pak Wali untuk menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang kita alami dan tidak harapkan. Mudah-mudahan musibah ini menjadi semacam peringatan bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi, terutama kita dalam merawat lingkungan, karena kalau alam tidak dirawat, satu waktu mungkin akan murka. Saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Garut, tentunya akan memberikan bantuan berupa buku pelajaran bahasa Sunda untuk sejumlah siswa yang terkena musibah. Itu laporan dari Ketua MGMP Bahasa Sunda Kota Garut, Pak Darpan, yang hadir di sini. Itu ada 13 sekolah yang dilaporkan kepada kami, 2 SD, 8 SMP, 1 SMA, dan 2 SLB. Syukur alhamdulillah dari rencana memberikan bantuan berupa buku pelajaran, Pak Wali atas nama warga Kota Bandung berkeinginan agar jangan buku bahasa Sunda saja, tapi dengan matematik, dengan IPA dan sebagainya. Saya sampaikan Pak Wali karena masing-masing sekolah berbeda. Pokoknya bukunya akhirnya diberikan dalam bentuk uang untuk membeli buku di luar bahasa Sunda. Kedua SD Negeri Sukaratu 1 Banyuresmi, yang ketiga SMP 3 Tarogong Kidul, tempat kita bertemu ini. Yang keempat SMP PGRI Garut, kelima SMP 2 Banyuresmi, kelima SMP Negeri 5 Tarogong Kidul, 7 SMP 2 Samarang, 8 SMP 1 Pasirwangi, 9 SMP 3 Cisurupan, 10 SMP Kurota Ayun Samarang, 11 SMA PGRI Garut, 12 SLBA Garut, 13 SLBC Garut. Sebenarnya para kepala sekolah yang 13 dari jam 10 telah berkumpul di sini, tapi ada bis komunikasi. Jadi tadi atas saran Pak Kadisdik disuruh pulang dulu, jam 1:30 disuruh di sini lagi Pak Wali. Tadi sudah berkumpul di sini. Terima kasih Pak Wali Kota Bandung. Kebetulan sebetulnya kami ini posko Asgar sudah didirikan pada hari H kejadian, dan itu sebetulnya paling dulu melakukan survei yaitu Kang Ayu Pipananda. Ini Kang Ayu Pipananda ini sekarang siap turun ke lapangan, biasanya di belakang kursi sebagai wakil wali kota, sekarang sebagai tim posko Wiasgar di Garut ini.
Dan itu kami lebih banyak melakukan survei sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Pak Wali. Dalam beberapa hari ini survei, maksudnya untuk mencoba memapping supaya bantuan ini bisa merata. Tapi paling tidak kami sudah berinfo kalau soal makanan, pakaian segala macam memang boleh dikatakan sudah mulai merata dan masih banyak ketersediaan. Fungsi kami selain juga survei juga menerima bantuan dari beberapa teman-teman karena kami didukung oleh beberapa organisasi. Tadi alhamdulillah Kang Agung, Pak Wali ikut di sini, Kang Acil juga, walaupun bukan orang Garut, tapi beliau sudah lama, ya, cukup punya punya sejarah tersendiri untuk Garut, Kang Acil ini. Nah, Bapak Ibu, jadi saya melaporkan kami membawa bantuan kepada Sumedang hari ini, kemudian Garut juga. Nah, untuk Garut dibagi beberapa bidang ya. Yang kami hadir di sini adalah bantuan untuk sekolah. Tadi sudah disampaikan ada sekitar total berapa? Bukan ininya jumlah sekolahnya 13 ya. Bukan, Bu ya. Sekolah yang mau dibantunya mau 13 sekolah. Ya. 13 sekolah di Garut yang akan kita bantu terdiri dari 3 LSB kalau SLB ya, 11 sekolah biasa, kemudian luar biasanya SLB ada 2 sekolah. Kemudian kami akan membantu itu ada bantuan uang dari 3 jenis yang memberi bantuan. Seluruh keluarga besar sekolah dan pendidikan di Bandung jumlahnya 50 sekolah itu mengumpulkan bantuan dengan total uang sebesar 180-an juta rupiah. Itu satu. Kedua, warga internet. Nah Ibu, internet kan nggak hanya main update aja, alhamdulillah diajak berbuat kebaikan ini ngarupain 20.000, 50.000 total alhamdulillah. Untuk Garut itu sekitar 600 juta rupiah dalam waktu 7 hari. Kita bagi-bagi dan banyak bidang lain yang membutuhkan. Tadi ke rumah sakit, si Ibu dengan terharu Bu Dokter menyampaikan kerugiannya hampir 50 miliar. Nah itu juga karena alat-alatnya mahal Bu, satu alat 1 miliar kerendam air, KTM langsung ngecas kemudian tidak bisa berfungsi dari pelayanan publik. Jadi itu juga PR yang kita akan bawa pulang. Ternyata total kerugiannya luar biasa, bukan fisik bangunan tapi lebih ke alat-alat alkes yang memang luar biasa mahal. Nanti itu juga insya Allah kita upayakan. Nah hari ini kita simbolis yang pertama sekolah yang dibantu mungkin oleh kepala sekolah SMP 3 Tarogong Kidul, masing-masing sekolah 10 juta. Nawaitunya untuk buku dulu Bu ya. Nawaitunya untuk buku 10 juta rupiah. SLB untuk buku 25 juta rupiah karena buku SLB lebih mahal dibanding buku sekolah biasa. Nah itu. Nah kemudian yang 180-nya disaksikan oleh semua orang di sini, kami titipkan ke distrik ya, distrik Garut. Bapak mohon dari distrik Garutnya ada. Distrik Garutnya ada? Belum datang. Oh. Atau gini aja lah, Pak Haliman kepala sekolah ya. Oke. Kami titipi amanat ya Pak, sesuai dengan nawaitunya. Jadi kalau sudah nawaitunya mohon tidak digeser ke yang lain-lain yang tidak sesuai nawaitu. Jadi kami titipkan 10 juta per sekolah Pak untuk sekolah yang biasa, 25 juta untuk sekolah SLB ya. Untuk buku dulu nawaitunya. Nah, untuk lain-lain di luar buku ya. Ada bantuan ke anak sekolahnya, ada hal-hal yang rusak, silahkan gunakan di angka yang 180 juta itu. Semuanya untuk pendidikan, ya, di luar yang buku lah kira-kira, karena buku sudah di-cover dari yang sumbangan dari teman-teman di internet ya. Nah, saya minta betul-betul tepat sasaran Pak Liman ya, amanat ya.
tepat sasaran, transparan. Mohon kami juga dilapori kira-kira penggunaan membeli apa-apanya juga supaya kami bisa melaporkan bahwa uang yang disumbangkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah setelah itu nanti mungkin ada monitoring sedikit dari tim Pemkot ya untuk pertanggungjawabannya sederhana. Ya, enggak. Nah, dipoto dulu. Usung wali kota sering tayong mga ini. Wali kota moderator ya. Mangga mohon. Sekarang Pak Haliman, khusus Pak Haliman, Bapak Ibu silakan duduk. Pak Haliman, selalu adil dan transparan. Perwakilan distrik, mangga menyampaikan senilai bantuan dan nawaitunya. Ini kan Ibu. Oh, sebanyak ini Pak, ada uang logam, ada uang 1.000. oh, $1 rupa ya jadinya nilainya sekian. Oke. Bapak ada yang mau disampaikan dulu? Cukup? Cukup. Oke, ini perwakilan dari keluarga besar Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah anak-anak yang dikumpulkan untuk membantu di persidangan. Ini bentuknya uang cash ya? Ya, uang cash. Maka Pak Lima Yang diberang. Nah, dibalik. Yes. Atau di situ tuh. Jangan di situ. Mundur kali ini. Mundur terus. Kali itu Pak, mundur kali itu. Nah, buat yang mau tutup Prima mah jangan di situ, Kak potret. Nah, untuk fotografer mah di situ. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Satu lagi, Pak Haliman, ini ada bantuan buat anak-anak yang tidak punya baju karena bajunya terendam, tidak punya sepatu, sepatunya hanyut dan lain-lain. Ini ada berapa ratus? Oh, iya. Nanti gini jumlahnya minta arahan sesuai kebutuhan. Ini begitu. Oke, Pak Haliman ya, semua uang itu untuk pendidikan, yang tadi 10.25 untuk buku, sisanya untuk perbaikan apa-apa yang merata, adil, Ibu sampaikan ke yang lain-lain agar gitu. Saya kira itu. Pak, tadi di toko langsung diterima sama Bapak. Ya, hari ini rombongan dari Pemkot Bandung pertama ke Sumedang dulu. Di Sumedang bertemu Bupati Sumedang, kemudian membantu di 2 titik ya, di Tajimalela, Gedung Tajimalela dan Kodim, lanjut ke Garut, kemudian spesifik dulu urusan pendidikan karena kami sudah memetakan ada 13 sekolah yang buku-bukunya rusak semua, ada 11 sekolah biasa, ada 2 sekolah luar biasa, dan kami sumbangkan pertama dari netizen. Untuk pendidikan ini 10 jutaan per sekolah untuk beli buku, kemudian dari keluarga besar pendidikan di Kota Bandung, anak sekolah, guru, dan lain-lain sebesar 180 juta juga untuk pendidikan. Kemudian lain-lain dari dana internet terkumpul 600 juta untuk Garut, 170 juta untuk Sumedang. Yang Garut dibelanjakan setengah dulu karena setengahnya lagi untuk infrastruktur nanti pasca gawat darurat yang biasanya butuh untuk membangun rumah apa, karena pengalaman saya pribadi dulu kalau kebencanaan pasti ada 2 tahap dan dua-duanya butuh biaya besar, yang tanggap darurat dan pasca tanggap darurat. Nah tadi juga diterima kalau di Sumedang oleh Bupati Sumedang, kalau di Garut di Pendopo oleh Bupati Garut, dan kita juga tadi Bupati menyampaikan dan hari ini sudah survei akan merelokasi sebagian besar penduduk yang terdampak karena tidak tertampung di rumah susun yang sewa yang ada
Jadi nanti tim arsitek Bandung bisa bantu sesuai arahan Pak Bupati Garut. Yang mungkin angkanya butuh besar ya untuk membangun mungkin tipe 27 sampai tipe 36 direlokasi di sini. Karena kebanyakan menurut Pak Bupati yang terdampak itu bukan pemilik tanah, ternyata penyewa-penyewa yang ngontrak di tanah orang dibangunkan di lokasi yang rawan. Ya Pak, di luar konteks ini Pak, skema relokasi perkampungan di Bandung seperti apa Pak yang dilakukan? Ya sama saja, pada dasarnya kalau dia sesuai tata ruang kita akan tata di tempat, kalau tidak sesuai tata ruang dan ada perubahan dan kebutuhan biasanya kita relokasi dipindahkan ke apartemen yang disiapkan. Kalau di Bandung tidak ada penggusuran, pengalihan lokasi tanpa solusi. Dan pasti ada komunikasi dulu, ada 6 bulan komunikasinya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, semua diajak ngobrol, tidak main usir atau main relokasi aja. Oke? Pak, pasca hari ini akan terus mengadakan penggalangan? Kita akan bergerak sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau kebutuhan dari masyarakat masih memungkinkan dibuat itu ya kita bantu. Tapi arahan dari Pak Bupati kemungkinan yang urgent itu adalah biaya rekonstruksi relokasi rumah yang cukup mahal. Dihitung-hitung bisa lebih dari 10 miliar. Dari Garut dan Sumedang khusus ke Bapak sendiri untuk didesainkan apa? Iya itu rumahnya, paling kanan saya arsitek ya. Jadi Pak, kalau dari APBD berapa? nggak ada nomenklaturnya. Ini mah kemanusiaan aja. Nah yang pertama, nama saya Ridwan Kamil, saya wali kota Bandung. Mungkin sebagian sudah tahu, ini mantan pacar saya, ya. Dan sekarang sudah jadi istri saya, alhamdulillah. Saya juga punya kakek, dua-duanya orang Garut, ya. Kakek dari bapak saya orang Banyu Resmi, kakek dari ibu saya orang Limbangan. Jadi kalau tidak ada Garut, tidak ada saya. Makanya kalau Garut ada masalah, pasti orang Bandung yang banyak orang Garutnya, termasuk tukang cukur saya pasti Garut ya, di mana-mana terkenal. Itu sangat prihatin, tapi jangan sedih ya, karena kami pasti ada dan hadir untuk menyemangati ya. Tadi sudah diberi bantuan buat beli buku ada, buat seragam juga ada, buat memperbaiki yang rusak-rusak juga insya Allah ada, dan terus kita akan upayakan. Kamu yang penting ingat satu, ini hikmah ya, setiap hidup pasti ada masalah, betul? Setiap masalah pasti ada solusinya, ini tong hariwang ya. Begini ada masalah, ada banjir, ada yang kena bencana, tapi pasti kita belajar, ada solusinya, ada hal-hal baik dan lain sebagainya. Ada Kang Ferry Kurtis? Bawa kita. Nah kemudian juga jangan berhenti belajar. Kalau butuh apa-apa, misalkan butuh sepatu, kamu sepatu hilang? Oh ayah. Oh base, ya. Kalau butuh sepatu, butuh apa, bilang ke kepala sekolah. Kita ada bantuan juga, simbolis nanti kita lakukan. Ini apa simbolisnya? Oh emang tadi ya? Tadi udah. Siapa? Oke, ini nggak ada. Lagi di tempat pelabuhan. Oh ya udah. Itu saja ya. Jadi saling mendoakan. Saya doakan nanti adik-adik tetap semangat ya, dan cita-cita terkabul. Saling mendoakan juga kita selalu diberi kesehatan agar bisa selalu tolong menolong. Nah sebelum ditutup kita akan ada doa dari ibu saya yang juga turunan dari Limbangan Garut ya. Ini ibunya, ini istrinya wali kota, itu ibunya wali kota. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan Ananda atau Sunda barangkali. Alhamdulillah, semoga masih terus mendoakan, khususnya kalau musibah ini kita ada doa Allahumma ajirni fi musibati wa husni khairuni. Ya Allah, semoga dengan musibah ini Engkau membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Kita menerima kenyataan musibah ini dan kita ucapkan musibah apapun kita ucapkan
semoga menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini yang soleh, kemudian yang senantiasa menuntut ilmu dengan baik, kemudian berakhlakul karimah yang baik, dan jangan semangat belajarnya tinggi dalam kondisi apapun. Jadi karena kita harus belajar sejak buayan sampai akhir, sampai di yang maha tetap harus mencari ilmu. Ya, jadi jangan, walaupun nanti sudah tua masih tetap ingin belajar. Kali ibu doa orang tua itu insya Allah akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Jadi hormatilah orang tua dan masih pesan berbahasalah yang baik, karena masih sering mendengar barangkali ada bahasa-bahasa, mudah-mudahan di anak-anak generasi yang sekolah di Garut ini tetap berbahasa, kalau sudah halus, kalau pakai bahasa Indonesia juga yang baik dan benar. Barangkali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Atur nuhun, tetap semangat. Gini aja lah, kalau saya teriak Bandung, teriak Garut, teriak juara, oke? Yang keras ya, biar semangat hidupnya. Garut! Kalau teriaknya tangannya ke atas, ya, semangat. Biar Garutnya menang juga. Garut! Garut! Terima kasih, atur nuhun. Nama, terus mulai ke buminya, terus bersih lah istilah nama. Terus mulai kan alat-alatnya ke ayah. Alat ke ayah. Dan pengantosan wae pantosan di dapur umum. Kita tangani, jadi lebih baik masak ini masak sendiri lagi, beras kan tapi banyak. nggak punya alat. Ini nggak cukup, berdua aja ya, dipotong dua ya. Sok. Oh itu. Iya harus berdiri. Nah berdiri. Berdiri. Sama-sama ya. Adek. Tepuk tangan.
limbah dulu. Garut mana? Garut. Bisa. Lagi. Kalau dibilang Garut, teriaknya bisa ya. Siap. Kalau teriak Garut, teriak bisa. Kalau teriak Persib juara. Garut bisa, Persib juara. Siap, pegang. Udah, 1, 2, 3. Garut bisa. Persib juara. Sementara simbolis dulu, nanti saya drop per RT semua. Bapak ngasih-ngasih Oh, ibu ini keluarga. belum dimulai pembagiannya. Belum. Reverse osmosis. Oke. Jempol, Pak. Jempol, Pak. Senyum. Sakit mah teberat teuing lah ya. Iya. Sedang-sedang Pak Wali. Bunya daungkeunnya Nah, ku ilmu mah cai konengnya tiasa dieueut. Alhamdulillah. Makanya anak-anak sing palarinternya. Si Sarakola. Oke. Saya palit tapi mantap. Ibu, Laras ya korban palit Pak Wali. kepedak. 3. Palit 3 Pak. Ibu mau tutup sebenarnya yang kecil aja Bu, ini berat. Foto mantu. Foto misalkan ke penak mantu. Ya. Oh itu bomena paling gitu ke sana bomena. Bomena kan Ibu ana di Bu simbolis di posko PRW. Sok simbolis pada saat. Ibu. Ibu. Dari nualit ngageng. Agak sebi. Iya si Neng hiji deui keluarga mana? Nah. Ibu keluarga Benten. Tinggal ini kapal aja, Bu. Jempol Bu. Jempol, Bu. 1, 2. Nah, giginya kelihatan giginya. Lihat Bu. Ya, mana? Rasa leci. Ibu simbolis lagi ada TV. Lihat ya, Pak ya. Tarik bola, Pak, tarik bola. Tarik bola. 1, 2. Ya, tiga angkot jempolnya Bu. Alhamdulillah. Di bawah, Ibu, di bawah. Oke, ku Pak RT. Ya, waktu bencana itu hari pertama Pemkot Bandung mengirimkan petugas bencana dan pemadam kebakaran, Karang Taruna dan lain-lain itu sudah dikirim. Hanya secara resmi karena kita menggalang solidaritas via netizen ya, alhamdulillah terkumpul kemarin 600 juta. Kita bagi-bagi setengahnya untuk tanggap darurat, setengahnya lagi nanti untuk pos disasternya. Jadi setelah tanggap darurat kan ada kebutuhan buat rumah penampungan, perbaikan sekolah dan lain-lain. Nah tadi sudah ketemu bupatinya juga, kita akan bantu karena kebetulan saya juga backgroundnya arsitek, mungkin akan membantu mendesainkan rumah cepat murah yang massal karena rumah susunnya nggak tertampung semuanya ya di sebuah daerah. Kemudian tadi perbantuan kepada sekolah-sekolah karena yang rusak itu sekolah-sekolah, buku-buku hancur, juga yang agak berat itu rumah sakit itu kerugian sampai 50 miliar menurut dokter di sana karena alat-alat rumah sakit kan mahal ya, sekalinya terendam dia nggak bisa berfungsi lagi. Jadi kalau ada dermawan di TV One, kasihan rumah sakitnya cuma satu-satunya, rumah sakit umum daerah yang satu-satunya dan alat-alatnya rata-rata rusak semua sehingga pelayanan kesehatan sangat-sangat terganggu. Kalau ada rumah sakit yang bisa meminjamkan atau menyewakan atau apa, saya kira itu juga urgensi yang saya amati tadi. Kemudian kami juga bersama kebetulan rombongan Bandung dan ITB, kita punya teknologi dan sudah kita bikin, didesain sedemikian rupa, ini nggak gede banget gitu, jadi bisa dibawa oleh ibu-ibu yang butuh air minum, dan ini langsung dari air sungai. Jadi air sungai yang coklat itu dengan teknologi river osmosis ini bisa langsung diminum seperti yang tadi saya lakukan juga. Mudah-mudahan kebutuhan air nggak ada masalah, tinggal pos disaster yang nanti kita bantu dari Bandung juga untuk dengan koordinasi bupatinya kayak gitu. Nah ini kan terkait dengan tadi kan yang infrastruktur katanya akan memberikan koordinasi tentang rusunawa dan sebagainya. Nah
Kang Sri melihat ada apa sih kalau kita melihat dengan bencana yang kemarin sempat terjadi, ada salah satu poin nggak sih kesalahan dari infrastruktur yang terjadi di sini, apakah seperti apa? Karena kan kita lihat ini bantaran dekat dengan Sungai Cimanuk dan sebagainya. Ya, saya nggak bisa memprediksi terkait bencana ya, tapi yang pasti siapa-siapa yang tinggal dekat sungai pasti punya resiko ya terhadap yang namanya bencana banjir. Sehingga harus dihitung secara ilmiah, ini apakah akan menjadi sebuah rutin atau kesalahan di hulu, di mana penyerapan air terbatas, atau ada gejala iklim yang tidak diduga, yang datangnya juga mungkin berapa puluh tahun sekali. Saya kira belum berkesimpulan kemana-mana. Tapi poinnya siapa-siapa zona-zona yang ada dekat sungai, saya kira itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita tidak waspada karena bencana bisa datang di mana saja, kapan saja, apalagi dengan cuaca global warming yang sekarang nggak bisa menebak ya. Ini kan tiap tahun, setiap bulan di Indonesia sekarang hujan terus, nggak ada lagi istilah musim hujan, musim kemarau. Yang ada kemarau basah dan musim hujan kan begitu. Nah, dan ini masih musim hujan juga, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi bencana besar ini, tapi kita tetap waspada ya. Dan poinnya adalah walaupun Garut bukan Bandung, tapi kan solidaritas itu ada. Kalau saya ada hubungan batin karena dua kakek saya orang Garut, dari ibu saya, dari ayah saya itu orang Garut, jadi sangat terikat secara historis juga. Berapa orang yang datang sini? Kita ada 12, cuman yang pas di sini tinggal 6. Barusan yang 6 baru berangkat. Oh gitu? Iya, kebetulan dari Lalamar. Jakartanya di mana? Di Kramat Jati. Oh, di Kramat Jati. Iya, betul. Ya, atur nuhun. Sami-sami. Mudah-mudahan tidak ada lagi bencana. Amin, amin ya Bangga. Garut. Berapa TNI yang kerja? Ini Zipur semua? Zipur. Yang suaminya, anaknya. Anaknya A nih. Siapa yang belum ketemu? Suaminya. Emang ibu berapa keluarga, berapa orang? Anak 2, perempuan 1, yang meninggal perempuan yang hilang, iya, belum ketemu juga. Udah yang perempuan waktu hari Rabu. Oh ketemu. Udah ketemu. Tinggal suami saya. Suami belum ketemu. Berarti pas kejadian di dalam rumah? Iya. Yang itu coba rumah hanya ambruk. Enak menurut ke pemerintah Kabupaten Garut, sabar, pasti dibantu. Siapa bilang? Iya, Pak. Inilah ruang darurat kita, tapi kita masak semuanya dengan hati. Alhamdulillah juga dari mereka-mereka yang makan cukup lumayan support. Ini buat yang area Cimacan ya? Iya ya. Dengan berapa? 6 RW ya? 6 RW sampai 8 RW. Mister Tony. Banjir resmi. Lu aja yang pakai sepeda 1M gitu? Iya, kurang lebih 1M Pak. 2010 ya Pak RW? 2010, 2011. Jempol. Berkomunikasi dengan tim ITB, nanti saya bantu pendanaan palinglah mana aja yang cepat ya. Nah, nanti karena hajat hidup